Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita benar-benar merenung, kemana kita akan pergi setelah kehidupan di dunia ini berakhir? Apa yang akan kita temui ketika mata ini tertutup untuk terakhir kalinya, dan jiwa meninggalkan raga? Hari ini, kita akan menyusuri sebuah perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Sebuah alam yang tak bisa kita lihat, tapi keberadaannya tak bisa kita ingkari. Inilah alam setelah dunia, antara nikmat dan siksa yang sebenarnya. Detik-detik pencabutan nyawa. Awal perjalanan tak terelakkan. Tahukah kamu, sesaat sebelum ruh meninggalkan jasad, manusia akan melihat apa yang selama ini tak terlihat. Pandangan mata menjadi tajam. Ruh mulai menyaksikan tempat kembali. Bagi orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah berseri dan membawa kabar gembira. Namun bagi yang kufur dan penuh dosa, malaikat datang dengan wajah yang mengerikan, membawa kain dari neraka dan siksaan yang dimulai sejak detik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul tangan mereka sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu.' Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan." Quran Surah Al-An'am ayat 93. Ujian dalam kubur. 3 pertanyaan penentu nasib. Setelah dikuburkan, ruh akan dihadapkan pada 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dengan suara yang menggelegar, mereka akan bertanya. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Siapa nabimu? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh mereka yang hidupnya penuh iman. Bukan dengan hafalan, tapi dengan keyakinan dan amal nyata. Jika tak bisa menjawab, maka kubur menjadi gelap, sempit, dan penuh siksaan. Namun bagi yang berhasil menjawab, maka kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka." H.R. Tirmidzi. Alam barzak, antara nikmat dan siksa. Alam setelah dunia disebut barzak. Di sanalah ruh menanti hingga hari kiamat tiba. Bagi orang beriman, ruhnya akan berada dalam keadaan tenang, disambut oleh amal solih, dan diperlihatkan tempatnya di surga. Namun bagi yang lalai dan berdosa, barzak menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Mereka melihat tempatnya di neraka, tubuhnya disempitkan, ruhnya dicekam ketakutan, dan tak ada lagi kesempatan untuk kembali. Penyesalan yang terlambat. Kisah ruh yang minta kembali. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan tentang ruh yang menyesal. "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal solih yang dulu aku lalaikan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun, tidak ada jalan kembali. Semua sudah selesai. Dunia sudah berlalu. Penyesalan itu datang, tapi sudah tak berguna. Barzak itu nyata, meski tak terlihat. Sahabatku, mungkin kita bertanya, bagaimana bisa kubur yang sempit menjadi taman atau jurang? Karena ini bukan tentang dunia fisik, tapi alam ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ruh memiliki kehidupan tersendiri. Ibarat mimpi, tubuhmu tidur, tapi ruhmu bisa menangis, tersenyum, atau berlari. Begitulah alam barzak, nyata, meski tak bisa dilihat dengan mata dunia. Amalan kecil, cahaya besar di kubur. Jangan pernah remehkan amal-amal kecil di dunia. Karena di alam setelah dunia, semua menjadi besar.
salat 5 waktu, tilawah Al-Quran, zikir dan doa di sepertiga malam, sedekah meski sedikit, menahan amarah, ikhlas dalam memberi, menyembunyikan aib orang lain. Semua itu akan menjadi pelindung, penolong, dan penerang kubur kita. Tak ada amal yang sia-sia jika diniatkan karena Allah. Mari persiapkan diri, dunia bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kita bukan penduduk dunia, tapi musafir menuju akhirat. Jangan terbuai oleh gemerlap dunia yang fana. Karena nikmatnya akan berakhir, tapi hisapnya kekal. Jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tempat bermewah. Hari ini, kita masih hidup, masih bisa taubat, masih bisa memperbaiki diri. Tapi esok, belum tentu kita masih punya waktu. Sahabatku, alam setelah dunia adalah kenyataan yang pasti. Nikmat dan siksa yang sebenarnya dimulai dari sana. Bukan gelar, jabatan, atau harta yang menyelamatkan. Hanya iman, amal solih, dan hati yang bersih yang menjadi penyelamat. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like, share dan subscribe channel Nur Hidayah. Mari kita saling mengingatkan, sebelum ajal benar-benar datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan dimasukkan ke dalam alam kubur yang bercahaya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.